otak dengan kami polisi RW. Bapak Ibu ada yang ngerasa susah nggak tadi? Oh enggak, wah keren. Karena video ini sudah diputar 6.373 kali dan semuanya rata-rata bilang susah. Karena ternyata apa? Membuat otak kiri dan otak kanan kita nyetrum saja susah. Apalagi membuat hati kita dan hati orang lain saling setrum. Agak susah. Jadi memang polisi RW ini menjadi penting sekali. Mudah-mudahan ini menjadi jalan untuk menyambungkan rasa dari teman-teman kepolisian di seluruh Indonesia lewat Polda Metro Jaya dengan masyarakat. Karena suka nggak suka, Jakarta, Polda Metro Jaya itu menjadi pusat gravitasi Indonesia. Jadi apa yang terjadi di sini pasti akan menjadi model, akan menjadi cerita ke seluruh Nusantara. Jadi selamat Bapak Ibu atas tugas barunya sebagai polisi RW. Next, punten maaf. Oke, bicara polisi ini saya udah berkali-kali menyampaikan PowerPoint ini, mungkin ada yang sudah tahu bahwa hampir di seluruh dunia semua orang kalau ketemu polisi berpikir bahwa polisi itu harus menjadi sosok yang sempurna. Kenapa? Karena mereka bilang pokoknya yang namanya polisi itu kalau dibilang keren asalkan dia bijaksana kayak Sulaiman. Dia harus berani kayak Daud, dia harus kuat kayak Samson, dia juga harus sabar kayak Nabi Ayub dan semuanya. Bayangin. Oleh karenanya, gak heran kalau polisinya kepleset dikit aja, itu rasa sedihnya, rasa kecewanya masyarakat itu tinggi sekali karena mereka melihat polisi di seluruh dunia itu harus sosok yang Superman dan Superwoman. Jadi kalau orang udah cinta banget kan, biasanya kalau sedih juga ekspresinya juga kelihatannya kayak marah banget kan. Nah itu lebih karena tadi mereka sebenarnya punya harapan yang sangat tinggi dengan Bapak Ibu semua. Karena tadi ini survei dunianya menunjukkan pokoknya Bapak Ibu sebenarnya nggak perlu takut ketemu masyarakat. Walaupun tadi udah dikasih kisi-kisinya, mungkin aja ada yang nggak mau buka pintu. Bukan karena mereka benci, tapi justru karena mereka sangat cinta dan berharap sosok yang mereka temui sesempurna ini. Next. Nah ini Presiden berapa kali menyampaikan karena terkait dengan badai tsunami reputasi yang tahun lalu betul-betul menggulung institusi kepolisian. Pertanyaannya, ngapain sih ngurusin kepercayaan warga? Next. Next. Next, boleh? Boleh? Next, oke. Kalau di dunia korporat yang urusannya sama cuan, sama uang, kepercayaan itu serius sekali dipelihara. Kenapa? Karena perusahaan yang tidak dipercaya publik sudah pasti penjualannya rendah, bahkan bisa sampai bangkrut. Apakah kemudian kepolisian harus bangkrut? Kan enggak. Karena kalau kepolisian bangkrut, peradaban ini pun akan hilang. Karena di tangan polisi lah keamanan, kenyamanan publik itu menjadi pegangannya. Nah, oleh karenanya penting sekali untuk memastikan bahwa kepercayaan masyarakat itu hadir. Nah, persoalannya gimana caranya supaya masyarakat percaya? Nah, ini ada urusannya sama reputasi nama baik. Nama baik gimana caranya Mbak Devi? Nama baik itu sayangnya itu tergantung pada apa yang ada di benak publik berdasarkan pengalaman mereka. Jadi kalau misalnya saya Devi sebagai perempuan, saya ngerasa cantik, seksi, tapi ketika orang yang melihat enggak Mbak, lo perempuan yang ribet, rewel, bawel, nyebelin, kita nggak bisa merubah apa yang ada di benak publik. Yang bisa kita lakukan adalah gimana caranya laki-laki yang tadi bilang saya ini perempuan fosil, bawel, nyebelin, tiba-tiba berubah pandangannya. Kita saya nggak bisa marahin laki-laki yang bilang bahwa ini bawel banget nih cewek, ini serem amat gitu ya. Nggak bisa. Yang saya hanya bisa lakukan adalah nyetrum hatinya, sentuh jiwanya, sehingga kemudian yang tadi dia berpikir saya perempuan bawel, fosil, udah tua, nyebelin, itu pelan-pelan bisa berubah lewat persentuhan langsung. Inilah kenapa kemudian Polda Metro Jaya cerdas mendesain program polisi RW. Karena mau nggak mau masyarakat yang tadi
tadinya punya fantasi buruk tentang kepolisian gara-gara berita yang rame itu, ketika ketemu kayak, oh ya ampun, ini ternyata Pak polisinya lucu, ini seru. Karena itu yang terjadi Bapak Ibu. Waktu vaksinasi Merdeka, mau tidak mau Bapak Ibu bergesekan dengan masyarakat. Relawan-relawan yang tadinya awal-awalnya melihat polisi kayak, seru nih, gue, gitu kan. Tapi begitu sehari, 3 hari, 17 hari berubah. Itu opininya organik, kita nggak bayar mereka untuk beropini tentang Bapak Ibu. Semuanya pada happy, ternyata asik loh, ternyata baik banget, ternyata polisinya perhatian. Itu sampai begitu. Lewat apa? Lewat persentuhan langsung, gesekan langsung, duduk bareng maksudnya. Nah, ya kan, duduk bareng, gitu kan. Next. Oke. Nah, ini survei untuk organisasi yang urusannya sama duit. Jadi, yang namanya reputasi yang akan dikenal oleh publik itu adalah reputasi yang otentik, yang original. Makanya nggak cukup pencitraan pakai medsos, apalagi yang dibuat-buat, apalagi pakai robot. Kalau kemudian ketika pertemuan langsungnya nggak terasa kemurniannya, nggak terasa sentuhan originalnya, senyum yang betul-betul hangat dari Bapak dan Ibu nggak terasa. Percuma apapun itu yang ada di medsos dan sebagainya. Jadi authenticity atau originalitas yang hanya bisa dihasilkan lewat pergumulan pertemuan langsung itu nggak bisa digantikan. Ini yang terjadi pada bahkan institusi-institusi yang menghasilkan uang. Next. Nah, orang akan beli kalau sesuatu itu nih, ini bahkan sudah diukur. Rugi untung itu kalau orang nggak percaya dia nggak mau. Boro-boro beli dekat-dekat juga udah. Next. Oke, nah ini contoh-contohnya saja. Next. Oke, tapi siapa sih masyarakat kita hari ini? Kayak apa sih mereka gitu ya? Next. Nah ini kan kata Kemendagri tahun lalu, katanya sih kita penduduknya 273 juta. Nggak percaya Bapak Ibu hitung sendiri gitu ya. Next. Tapi kata Singapura lain lagi. Nih lembaga Singapura dia bilang 276 juta. Oke. Tapi yang paling menarik adalah datanya Singapura menunjukkan oke, manusianya nih orangnya ada 276 juta, tapi gawainya, alatnya, handphonenya 353 juta. Lebih banyak alatnya daripada manusianya di negeri ini. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin ini merasa setahun lebih aduh bising gitu ya, dengan caci maki masyarakat, omelan masyarakat, ya nggak heran Bapak Ibu, handphonenya lebih banyak daripada manusianya, bawel banget. Udah gitu, dan memang kita dibilang sebagai negara paling berisik di universe media sosial itu kan, salah satunya kalau nggak peringkat 2, peringkat 3 lah kita. Nah apa namanya, mereka itu bisa sangat ekspresif di media sosial, yang kemudian kalau mengutip kata Pak Kapolda, Pak Jenderal, CCTV ada di mana-mana. Ya gimana nggak di mana-mana? Handphonenya aja lebih banyak daripada manusianya. Yang membuat semua perilaku kita sebenarnya bukan hanya polisi, saya pun dosen, itu bisa diawasi oleh siapapun dan kapanpun. Itu yang membuat reputasi kita menjadi sangat rentan sekali untuk hancur. Hitungannya bukan menit lagi, bukan second lagi, atau detik lagi, tapi nanosecond. Reputasi yang puluhan tahun dibangun segala macam cuma gara-gara misalnya ada yang motor lagi garuk-garuk tapi pakai seragam, habis. Itu banyak banget yang kayak gitu. Cuma gara-gara hal kecil, kadang-kadang gara-gara ya tadi manusia di Indonesia CCTV-nya udah banyak banget lewat handphone tersebut. Next. Nah, terus masyarakat kita tahun ini turun sebenarnya. Tahun lalu itu 8 jam 46 menit. Tahun ini karena udah post pandemi, orang udah mulai keluar, lumayan turun sejam. Jadi sebagian besar, apalagi ini penduduk Jakarta, ibu kota metropolitan, udah pasti sambungan internetnya jauh lebih bagus. Orang 7 jam 42 menit. Jadi memang kita perlu hati-hati betul. Bawelnya selama dia seharian segini dalam siklus hidup 24. Next. Nah, yang paling ribet lagi, obrolan itu ada di
pemilik WhatsApp saja nggak bisa kendaliin, karena nggak bisa untuk namanya ngeblokir WhatsApp, kecuali WhatsAppnya beneran yang diblokir. Kalau IG, Twitter, TikTok kita masih bisa telepon, misalnya oh ini ada informasi yang kayaknya berbahaya untuk bangsa dan negara, kita minta ngajuin ke Facebook misalnya, ngajuin ke Google, untuk YouTube, tolong dong bisa di take down apa enggak. Kalau WhatsApp nggak bisa. Jadi reputasi yang jelek, yang buruk, yang terus mengalir di WhatsApp itu nggak bisa dihentikan. Ini problem juga. TikTok kalau pas pakai joget-joget masih orang masih gini gitu kan. Tapi kalau WhatsApp itu biasanya membuat hati makin panas biasanya. Next. Nah ini next kita bisa skip. Nah situasi hari ini masyarakat kita mengalami atau terserang budaya-budaya baru yang sayangnya tidak sepenuhnya sehat. Yang ini yang Bapak Ibu harus hadapi. Ini ada macam-macam nih, ada 8 saya mencatatnya. Tapi next, yang juga mengerikan adalah mengerikan dan memalukan sih sebenarnya. Dan jangan-jangan saya pelakunya. Orang Indonesia riset 2021 hari ini 2023 dinyatakan sebagai manusia paling kasar se-Asia Tenggara oleh surveinya Microsoft. Kalau yang masih pakai Windows, pakai PowerPoint, nah itu punyanya Microsoft kan. Nah, apa yang terjadi ketika studi ini diluncurkan? Masyarakat kita bukannya malu, tapi kemudian marahnya nggak karu-karuan, diseranglah Microsoft sampai Microsoft menutup kolom komentarnya. Dan hari ini Microsoft kayaknya masih belum berani ngeluarin hasil riset. Saya nggak dengar lagi nih saya tentang survei ini, tentang indeks keadaban, Digital Civilized Index. Jadi kita dianggap manusia-manusia paling tidak beradab di media sosial se-Asia Tenggara. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin-kemarin merasakan hujaman yang tajam dari netizen, jangan sedih, Syai. Memang ini hasil risetnya dunia bahkan. Nah ini yang perlu kita pahami. Next. Dan yang paling sedih lagi, ternyata nggak cuma ngomong orang Indonesia kasar. Ternyata sekarang follow up-nya juga serius kasarnya. Ini fakta. Ini ada hidup di masyarakat kita, dan disinilah kemudian masyarakat membutuhkan tiang-tiang kehidupan seperti Bapak Ibu polisi. Kasihan mereka Bapak Ibu pusing menghadapi sesama netizen juga. Next. Nah ini semua orang dakung-dakung ya kan, suruk sana suruk sini gitu kan. Nah ini post pandemik makin meningkat. Kenapa? Ada surveinya. Post pandemik itu makin macet, justru karena semua orang naik kendaraan pribadi. Nah di situ orang malah makin emosi jiwa. Jadilah yang kayak gini. Urusannya apa? Lagi-lagi kepolisian. Next. Belum lagi ini contoh lain lagi di dunia medsos. Udah hina-hina orang atas nama merah putih. Karena apa namanya? Merasa sang laki-laki ini dianggap sebagai wasit yang tidak berpihak pada tim nasional, dihajar, dihina, tahu-tahu salah orang. Meminta maaf tuh netizen kita kelakuannya. Next, ini lebih parah lagi. Cewek ini dihina, dibully, habis-habisan hanya karena dia cantik. Itulah netizen kita. Jadi jangan sedih Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu dihabisi sekali lagi di media sosial, sabar, karena inilah memang potretnya masyarakat kita. Next, dan ini survei lain menarik bahwa ditemukan apa sih yang paling sering diomelin, dibully oleh masyarakat kita di medsos. Ternyata bukan urusan agama Bapak Ibu, bukan urusan politik. Politik paling musim-musiman 5 tahun sekali. Tapi yang konsisten istiqomah dilakukan adalah hinaan penampilan, ngebully penampilan. Orang Indonesia hobi banget. Bayangin artinya apa? Siapa arsitek penampilan? Tuhan Yang Maha Esa. Kalau manusia Indonesia sudah setiap hari hobi menghina Tuhan, jangan sedih kalau polisi dihina juga. Sabar ya Bapak Ibu ya. Nah ini potret masyarakat kita. Next. Indonesia wataknya sudah berubah. Dari yang dulu katanya ramah, faktanya sekarang sudah berubah menjadi masyarakat yang marah, bahkan berang, bukan lagi masyarakat yang tenang. Jadi ini tantangan realita hari ini. Next. Nah oleh karenanya komunikasi menjadi penentu penilaian masyarakat terhadap polisi. Mau percaya nggak ya sama polisi? Di tengah yang sedang sakit,
kondisinya seperti itu. Nah, Bapak Ibu turun sekarang sebagai polisi RW yang juga manusia, gitu ya, yang pasti juga punya banyak tugas. Apalagi polisi RW ini kan polisi yang setahu saya pasti punya tugas masing-masing, lalu ada tambahan tugas menjadi sahabat masyarakat. Nah, next, ini survei lama, yang artinya masih sangat relevan bahwa kepercayaan masyarakat itu sebenarnya gampang lewat keramahan dan kedekatan. Tadi menarik apa yang disampaikan oleh Komandan Sally, bukan berarti harus masalah mereka selesai. Mereka merasa ditemani saja, sudah disenyumin saja dengan hangat oleh polisi, itu sudah lumayan. Bukan masalah apakah persoalannya selesai. Karena ada banyak persoalan yang emang nggak bisa tuntas juga. Jadi keramahan dan kedekatan itu menjadi kunci. Next. Nah, ini penelitian saja. Kalau masyarakatnya tadi bestie, istilah Pak Komandan, ya mereka juga akan dengan senang hati lapor, terus ngebantu sehingga proses pengungkapan kejahatan misalnya menjadi lebih baik. Next. Oke, nah next. Oke, komunikasi. Orang selalu berpikir komunikasi itu adalah komunikasi kayak gini nih, ngobrol kayak saya teriak-teriak gitu kan, atau kita posting-posting di sosial media, selfie. Komunikasi ada dua, komunikasi verbal seperti ini, entah itu bentuk tulisan atau berbicara depan umum, tapi ada juga komunikasi yang paling utama sebenarnya, komunikasi non verbal. Next. Apa itu? Komunikasi itu bukan hanya tentang apa yang kita sampaikan, tapi sebenarnya bagaimana cara kita menyampaikannya. Next. Nah, lihat ini kan nggak pakai ngomong, kita nggak dengerin dia ngobrol, kita tidak ada di gambar tersebut, tapi kita bisa menduga, kita kemudian berfantasi, berimajinasi, kayak ini marahan nih, atau enggak, ini makanya di pinggir lagi nunggu bus, nunggu angkot. Semua orang bisa punya praduga. Next. Karena diam saja itu bentuk komunikasi. Kok bisa? Next. Nah, ini surveinya dari tahun 81, terakhir 2017, diupdate masih sama. Yaitu apa? Nah, ini yang orang banyak nggak paham. Komunikasi itu bukan tentang kata-kata yang kita sampaikan atau kedengeran nggak di kuping, tapi ternyata lebih penting itu bagaimana kita menyampaikannya lewat gestur, lewat wajah. Orang itu cuma ingat isi pembicaraan itu hanya 7%. Selebihnya dia lupa. Yang dia ingat tadi itu ada ibu-ibu, katanya si dosen, tapi bawaan banget, itu yang dia ingat. Dia pakai sepatu kayak pasukan orange. Mungkin tukang bersih-bersih juga kali gitu ya. Itu yang diingat. Karena apa yang dilihat, yang ditangkap oleh panca indera penglihatan terutama, itu yang diingat. Jadi kalau tadi Komandan Sally menyampaikan oke, bagi Bapak Ibu yang belum ketemu dengan warga saat didampingi oleh Babin, ngapain? Pastikan apa yang dilihat kali pertama oleh warga itu sesuatu yang mendebarkan. Aku mau ketemu lagi sama Bapak Ibu polisi. Kesan itu yang harus diberi. Visual, suka nggak suka, visual itu penting. Bukan masalah ganteng atau cantik, no. Walaupun surveinya orang-orang yang punya penampilan yang meyakinkan, yang kelihatannya kayak profesional, terus rapi, nggak harus cantik ganteng, itu rata-rata gajinya lebih tinggi dan lebih cepat naik pangkat, gitu ya? Karena itu adalah hitohnya manusia. Kita sangat mudah terpengaruh dengan apa yang kita lihat. Oke? Dan manusia itu teori sosialnya, kita hanya mau melihat apa yang kita ingin lihat dan hanya mau mendengar apa yang ingin kita dengar. Itu bahayanya. Tapi kalau manusia nggak apa-apa. Nah, ini menjadi satu hal yang perlu diperhatikan. Next. Nah, kalau ini saya nggak mau mengajari ikan terbang ataupun burung berenang. Bapak Ibu pasti lebih tahu menentukan pesan dengan audiensnya. Next. Kita bisa skip. Next. Nah, kemampuan adaptif. Nah, ini next. Bapak Kapolda kita salah satu orang yang menurut saya sangat cerdas secara sosial karena cara berkomunikasi beliau ya. Jenderal loh, bintang 2 bisa banget ngasih barang itu cuma gini.
Kan bisa banget. Tapi beliau sampai mau begini karena itu orang tua, dan secara natural nggak ada yang ngasih aba-aba. Pak Jenderal, siap sekarang ya Pak Jenderal, nanti ada yang foto nih. Sekarang ya, nggak ada yang kasih aba-aba. Karena apa? Pakai hati. Karena berusaha memahami kultur masyarakat kita yang sangat menghormati orang tua. Timur itu rata-rata orang tua. Orang tua itu pasti dianggap penting, harus dihormati. Orang tua itu bukan cuma kandung, tapi orang yang tua, gitu ya. Nah itu penting untuk dihargai. Dan itu beliau tunjukkan. Next. Tapi giliran kalau sama anak muda ya selfie aja. Why not, gitu ya? Atau ketika sama teman-teman dengan suku yang berbeda, tadi sudah disampaikan juga di decknya Komandan Seli ya, pakai bahasa suku itu. Beliau adalah praktisi komunikasi salah satu yang terbaik menurut saya. Saya boleh doktornya komunikasi, tapi praktisi terbaik adalah beliau. Belum tentu orang yang belajar komunikasi paham berkomunikasi dan bisa praktek kayak beliau. Next. Nah, ini poinnya. Teorinya, hasil studinya, puluhan tahun tugas studinya, tidak ada kesempatan kedua untuk memberikan kesan pertama. Jadi hati-hati sekali dengan kesan pertama. Hati-hati sekali. Next. Kenapa? Nah ini salah satunya dari Universitas Toronto. Dia bilang sekali lagi, orang itu mohon maaf, manusia itu sederhana deh. Ngelihat orang itu dari fisik. Serius. Mohon maaf, ini survei dunia. Jadi fisik itu bukan berarti harus mewah, sekali lagi bukan berarti harus cantik, ganteng, harus pakai skincare, bukan. Tapi nah ini yang akan saya hanya akan sedikit mengingatkan saja. Next. Nah karena apa? Hanya butuh 0,05 detik, bahkan nggak sampai setengah detik, kurang lagi setengah detik untuk lihat, kayak gue suka deh, kayak gue males deh ketemu ada orang, ini orang kenapa sih? Itu hanya butuh waktu segini, cepat sekali. Ih males gue, ini ogah, atau oh ya ampun ini siapa sih, ini lucu deh, kamu mau kenal udah siapa sih? Itu hanya butuh waktu segini. Ini survei dunia. Next. Nah, kuncinya 4A. Wajah, suara, sikap, sama jarak. Nah, next. Oke. Bahkan udah ada risetnya. Warna saja itu pengaruh orang mau deket-deket apa enggak. Next. Wajah itu menjadi alat yang tadi saya sampaikan, kesan pertama yang tidak akan pernah bisa dilupakan orang. Kalau ketemu saya nih, maka gini kan, ya pasti orang bilang, wah gila nih, ini ada dosen aneh nih, agak sakit nih kayaknya. Tapi kalian agak lumayan, ada sih, bawel sih, cuma dia senyum-senyum sih ya, lumayan lah. Next, karena riset dari 1872, dapat berapa jauh banget tuh. Mau dari suku mana, mau dari peradaban mana, mau dari benua mana, mau agamanya apa, ada hal-hal yang sangat universal yang akan diterjemahkan hal yang sama, yaitu apa? Wajah bahagia, wajah marah, wajah sedih, wajah takut. Jadi pada kesan pertama silahkan kita mau dikenal sebagai orang yang menakutkan atau menyedihkan atau menggembirakan, itu terpulang pada kita. Karena tanpa bicara pun ini sebuah kode universal yang dipahami orang dari seluruh dunia. Next. Nah, bayangkan kalau ada kasus ini apa nih, debt collector ya, lagi tren ya. Terus Kabid Humas kayak begini mukanya, nggak meyakinkan. Ih, polisi gitu, pasti kan gitu. Nggak pakai ngomong nih, entah apa yang diomongin. Ih, polisinya gimana kita mau selamat polisinya aja gitu, pasti gitu Bapak Ibu. Jadi jangan remehkan wajah, asli jangan remehkan wajah. Bukan masalah skincare sekali lagi. Yang penting, tapi juga jangan gitu kan, orang bingung juga. Next. Nah, senyum tuh ada yang palsu, ada yang artificial. Artificial itu artinya palsu, KW. Ada yang asli. Senyum yang asli itu yang kiri, yang sampai mata kita tuh naik sampai keriput. Justru kalau keriput karena ketawa itu artinya genuine.
Lihat kalau orang yang terbahak-bahak, wah, itu pasti muka udah, gitu kan. Kalau yang ini artificial, yang kanan, palsu shy. Oke, itu nyampe. Hati-hati, jangan pikir itu nggak nyampe ke hati orang yang kita temui. Jadi pastikan sinyal itu dikirim yang asli, jangan yang KW. Senyum yang asli. Next, bahkan ada risetnya, lelaki itu akan jauh lebih tertarik pada perempuan yang matanya itu kelihatan lebih jelas lebar, karena menunjukkan apa? Laki-laki merasa dia lebih dicintai dan lebih diinginkan. Karena mata lebar itu menunjukkan ketertarikan. Jadi kalau kita ngobrol sama orang, mata kita kayak dia malu sekali. Cuma kalau kita kayak, gimana Pak? Oh gitu ya Bu. Terus masa? Jadi dia kawin cerai dulu. Ya Allah, itu kan beda ya. Mata kita kelihatan, kita penuh perhatian, kita attentive, gitu ya. Nah itu akan terasa. Next. Nah, ini kan sempat ya 2021 lah soal percuma lapor polisi. Kemudian polisi dibandingkan dengan satpam yang punya 3S. Senyum, sapa, salam, gitu ya. Sebenarnya polisi punya 4S kalau itu diterapkan. Sama, senyum, sapa, salam, sama satu lagi apa? Solusi. Karena polisi yang punya solusi. Kayak waktu ini kejadian, Pak Kapolda kan ada di IG-nya, lihat aja, sampai kunjungin satpam yang di Bank DKI depan tuh. Minta nasihat gimana sih supaya warga nggak takut ketemu saya. Dan ternyata kan modalnya gini doang nih. Plus tadi Bapak Ibu punya modal sosial yang akan dimiliki oleh teman-teman satpam, yaitu solusi. Mereka cuma bisa senyum, sapa, salam, gitu kan? Hanya itu. Dia nggak bisa kasih solusi. Jadi insya Allah Bapak Ibu adalah tetap yang 3T. Terkini, terdepan, dan terkeren. Next. Kayak Om Dani, ini udah ada apa juga, ada aja dengan senyuman. Next. Nah, ya. Semuanya cantik. Cuma lihat dong. Kita lebih senang sama yang mana nih? Sama nih. Sama-sama bening, sama-sama cantik, sama-sama muda. Mana yang kita pilih? Yang sebelah kanan lah. Nggak tahu ya, kalau Bapak Ibu mungkin lebih senang yang sebelah kiri. Nggak ada gambar. Nggak ada. Selera masing-masing sih. Tapi artinya jangan remehkan yang kayak gini-gini. Ketemu warga, alah mak, kan kesan pertama tadi nggak ada set. Ibu, kalau orang kok coba set, mau pakai seragam ataupun tidak, orang kayak aduh nak, ya kalau orang tua aduh baik sekali, gitu kan? Atau kalau memang tetap perhatikan culture. Ada yang orang memang nggak mau salaman kan, wih soleh sekali bapak ini. Ya tergantung situasi ya, Bapak Ibu yang paling tahu. Nah, tapi fisik ini penting, mohon maaf. Apa yang dilihat warga itu penting banget. Makanya Pak Kapolda sampai berkali-kali di Anet bilang, itu kenapa pakai celana pendek? Ya kan? Gak ada kelihatan saintifik ya. Itu kenapa bajunya kaos? Oh ya pakai apa kayak gitu kan, biar kelihatan kalau lagi penyelidikan pakai sarung tangan. Karena begini Bapak Ibu, sorry banget. Orang tuh nilai orang lain dari penampilan, mohon maaf. Kita nggak bisa bilang orang itu jahat atau jelek. Ini kita manusia, sangat indrawi. Lihat nih, ceweknya sama semua. Tapi kita pasti lebih pede sama yang kanan. Ini aja, yang satu kan kayak ombong banget cewek, ya kan? Yang satu, yang paling kiri malas. Padahal perempuannya sama. Jadi, mohon maaf, itu penting sekali. Pas ketemu warga, ya kalau memang lagi lesehan di bawah ya, sambil ini rokok bara ya nggak apa-apa. Tapi memang kondisinya tadi kata kuncinya Komandan Seli, kesetaraan, gitu ya. Karena orang akan lebih senang, lebih nyaman, istilah bahasa Betawinya people like me. Dia sama kayak gue, jadi dia nggak ngerasa berjarak, dia ngerasa akhirnya santai deh, gitu. Dia sama kayak gue, itu juga penting. Next, nah ini jarak tadi kita udah ngomongin. Next. Nah ini simbol-simbol kayak gini, sorry sebelumnya. Simbol-simbol kayak gini
Ini kita sering nggak sadar. Makanya di barat sampai ada lesnya, mahal ada les kayak begini, ampun. Apa namanya, untuk mengatur kita mengirim pesan. Kalau udah gini tuh orang kayak yuk banget nih, kan? Dan menutupi diri. Jadi memang biasanya kita lepas. Terus kalau gini tuh kelihatan kayak apa namanya, satu nggak pede, kayaknya nggak terbuka juga gitu. Nah orang suka nggak nyaman tuh. Jadi ya lepas aja. Itu nggak sadar, tapi itu nyampe. Misalnya karena ada hal-hal yang sifatnya universal. Bahkan nih kalau kaki kayak gini nih, ini menunjukkan semua udah nggak tahan nih, udah males sama cewek, udah pengen pergi aja. Tapi beda dengan kaki yang tertutup ke dalam. Itu nggak kita sadari, Bapak Ibu. Nah ilmu ini tahu nggak siapa yang nemuin di barat? Polisi. Dari investigasi. Ribuan orang, ribuan penjahat, ya mereka bikin polanya, ketemu tuh. Justru polisi yang punya ilmu gini. Kami orang-orang komunikasi belajar dari polisi. Jadi manusia suka nggak sadar tuh, kita nggak kaki kelihatan sebenarnya kita udah nggak nyaman nih ngobrol sama orang tuh sebenarnya kelihatan. Itu ada ilmunya. Ya, ini ilmu polisi sebenarnya. Bapak Ibu lebih tahu. Next. Nah ini gelombang tsunami reputasi. Next. 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 Oke. Bapak Ibu mohon maaf. Ini fakta empirik di lapangan. Suka nggak suka sekarang maaf. Orang mengidentikan, wih sambuni. Kalau lihat polisi, Allahu Akbar, takbir. Tapi itu faktanya. Nah, oleh karenanya inilah kejeniusan Polda Metro Jaya. Turunin langsung. Harus putus itu. Apa namanya, image itu dengan S ini. Dengan apa tadi? Ketika kamu, enggak tuh emang sanggup. Orang itu aja tuh emang polisi gua baik. Polisi RP gua asik kurangnya. Makanya siapa tuh sabu-sabu tuh. Itu yang harus sekarang ditanamkan di kepala warga. Karena kalau tidak akan selalu sama dengan wah repot, asli repot. Gitu ya. Jadi ini fakta. Saya bukan bermaksud apa-apa. Ini yang realita yang ada di masyarakat. Yang insya Allah ini bisa dibabat alas dengan program polisi RW. Karena apa? Masyarakat gesekan langsung dengan Bapak Ibu semua yang mampu menyentuh dan memeluk hati masyarakat. Oke, ini juga ilmunya polisi. Polisi juga di Amerika yang nemuin ilmu ini. Komunikasi yang namanya judo verbal. Tapi ternyata judo itu kalau menurut penemunya Mr. Thompson, polisi ini, Dr. Thompson, itu adalah seni komunikasi. Next. Apa itu? Sederhana. Semua orang yang diperlakukan bermartabat dan hormat. Ya elah, anak kecil aja juga seneng kalau dihormatin gitu ya. Terus semua orang ingin diminta daripada disuruh melakukan. Bu, Bapak, izin. Mau masukkan dong. Yang mau masukkan pakai seragam. Kaget pasti Bapak. Wih, rendah hati sekali. Bercanda ya Mas? Pura-pura ya pencitraan? Enggak, sumpah. Tolong dong kasih tahu saya. Bener nih? Gak ada tembak? Enggak. Orang seneng karena dia ngerasa dia diwongke, dia ngerasa dia punya power. Bayangin dia nasihatin orang berseragam. Gimana nggak senengnya dimintain pendapat sama Bapak Ibu yang berseragam? Terus dengan senyumannya kayak gitu kan? Senang rakyat mah, bangga punya polisi yang begitu. Karena mereka jadi merasa hebat. Padahal hebat Bapak Ibu, nggak apa-apa. Nah, itu karena semua orang ingin diminta daripada disuruh. Ribet disuruh kan? Semua orang inginkan kesempatan kedua kalau salah, gitu ya. Nah, ini kan prinsip-prinsip umum. Nah, next. Ini menarik. Nah, ini menarik sekali. Apa namanya? Saya ambil contoh ini karena ini salah satu hebat dicari aja di Google nggak nemu. Jadi sebenarnya ini adalah kasus di mana penggusuran yang udah bertahun-tahun nggak putus. Jadi tiba-tiba Komandan Iver ini pada suatu hari harus jadi polsek, Kapolsek Menteng. Ya besoknya itu sudah harus dibabat, itu digusur habis ada. Ahok aja nggak tanggung. Beliau baru jabat jam 8 pagi, besok pagi itu harus ada penggusuran dan itu sudah pasti ada warga yang ngamuk karena isinya rata-rata
mantan purnawirawan polisi, lalu masih ada polisi aktif, tapi juga udah ada warga karena ada rumah yang udah dijualin ke warga juga, jadi kompleksnya setengah mati. Beliau datang, dan itulah ya, saya salut sekali, makanya di berita nggak ada sama sekali chaos soal ini. Itu pakai tadi teknik verbal judo tadi. Detailnya kayak apa, tanya langsung sama beliau. Tapi setahu saya itu hebat sekali karena besoknya warga yang tadi udah bawa pentungan, bawa apa segala macam nggak datang. Jadi karpet merah, Pemda bisa menggusur, dan sekarang udah merevitalisasi jadi lebih bagus memang. Tapi pada saat itu, waduh, itu ngomongnya apa, pakai tadi tekniknya verbal judo tadi, rendah hati, ngewongke orang-orang yang udah pasti mau marah kan, udah pasti ada bawa parang, ada apa segala macam kan, nah itu yang kemudian dilakukan. Jadi cerita detailnya kayak apa itu mungkin bisa 3 hari kali, jadi saya akan skip, silakan tanya ke beliau. Next. Nah, ini dia 7 hal ini kelihatannya gampang, tapi saya pribadi seringkali juga kecelakaan, kayak mengembangkan kebiasaan berpikir dan bertindak. Saya tipe orang yang juga sumbu pendek, kadang-kadang bertindak dulu, mikirnya belakangan. Gawat tuh. Komunikasi tadi itu soal action, jadi hati-hati dengan action kita, apalagi kalau action kita nggak pakai mikir gitu, apalagi melihat caci maki netizen kan, yang aduh ampun-ampun. Nah itu, tapi saya yakin Bapak Ibu polisi jauh lebih hebat dari kami sipil, karena tingkat kesabarannya udah tingkat kesabaran dewa, hebat. Nah, ini yang keempat yang menarik, memuji tanpa terdengar manipulatif. Sayangnya kultur kita bukan kultur memuji. Entah kenapa ya, kultur SMS itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Apalagi tadi secara film, Mbak Devi, tadi kan Mbak bilang kita tuh menilai orang dari visual. Mbak maaf nih, Mbak maaf banget nih, kalau saya lihat orang visualnya juga gak menarik, apa yang mau saya puji? Ya Pak, Bu, jangan gitu juga. Setiap orang itu pasti ada lebihnya. Oke, fisiknya gak ada yang menarik nih, gitu kan? Kayak saya nih, udah bawel, ribet, gitu kan? Tapi misalnya, Mbak Devi ini pasti pencinta lingkungan ya. Kenapa? Mbak Desi pasti rajin bersih-bersih ya. Karena sepatunya kayak gini. Oh iya. Jadi pasti selalu ada hal kecil yang yang bisa membuat kita memuji, dan jangan takut memuji. Anehnya di Indonesia orang pelit sekali yang namanya muji. Bilang makasih itu susah. Padahal itu bahasa yang universal yang untuk membuat orang merasa terbang ke langit kesekian, itu hanya dengan pujian. Tapi pujiannya jangan manipulatif. Itu catatannya. Nah tadi sebenarnya materinya Komandan Sally sudah bagus sekali, sudah sangat detail. Nah ini satu hal yang please jangan dilupakan, karena gini, kita tahu di masyarakat juga ada kultur yang kalau apa-apa, lu ditangkap polisi loh. Dari kecil kita dihujanin itu. Jadi kita dicuci otak. Kalau kenapa-napa, polisi loh. Jadi di benak orang tuh polisi itu ya takutin gitu. Karena dari kecil diinfiltrasi, gitu ya, dicuci otak. Nah, oleh karenanya polisi Aru ini punya kesempatan untuk menampilkan sosok polisi 4.0 yang tetap mampu menjaga keadaban sosial dan budaya dengan kultur-kultur baru. Memuji warga, dekat dengan warga, hangat dan sebagainya. Next. Ini bisa kita skip, next. Oke. Ternyata survei di dunia, rupanya senjata yang paling mematikan itu bukan Fortuner dengan pistol-pistolannya di dalam. Bukan. Ternyata yang paling banyak membunuh manusia di muka bumi itu adalah kata-kata. Baper syai. Orang udah baper tersinggung, asah parang, asah pistol. Level negara juga begitu. Kirim langsung tuh rudal-rudal dan sebagainya. Tersinggung kan? Karena misalnya kok apa yang harusnya jadi aliansi gue gitu kan? Kok ternyata malah milih geng lain, kalau istilah anak sekarang circle lain, singgung gitu kan? Dan sebagainya. Jadi ini berbahaya sekali. Nah, next. Nah ini tokoh polisi dunia yang tadi membuat ilmu komunikasi judo verbal tadi, dia bilang memang hati-hati. Nah masyarakat kita tadi saya udah gambarkan kan, Bapak Ibu nggak ngomong aja orangnya udah pada sensitifan, baperan, ribet. Nah apalagi kalau sampai salah ngomong, gitu ya, salah bereaksi. Makanya udah pakai bahasa universal aja, senyum aja itu udah paling gampang. Next.
3% yang membuat sebuah perusahaan itu kemudian punya customer yang balik lagi. Buat orang beli barang itu gampang, tapi membuat orang yang beli barang kita balik lagi itu susah. Nah itu caranya lewat customer service. Dalam konteks korporasi, polisi RW ini sebenarnya adalah bentuk wujud dari customer service. Dan ini penting sekali. Jadi buat saya cerdas gitu bagaimana Polda Metro Jaya mengikuti tren global, tren dunia. Next. Nah, ini kan yang disampaikan oleh Pak Kapolda pada ANEF kemarin, bahwa ngapain sih kita gitu ya dengan polisi RW pakai SARA ini, melakukan scanning, melakukan analisa, kemudian merespon dan assessment. Mbak Devi, bagaimana ini? Saya melakukan semua ini. Oh tidak, tenang Bapak Ibu. Polda Metro Jaya itu cerdas. Next. Oke. Nah, ini dia jenjangnya. Jadi ada polisi RW yang tugasnya scanning, memindai, tapi follow up-nya itu ada di level di atas berjenjang. Sebagai contoh, misalnya di RW 1 jadi tempat tawuran, tapi ternyata orang yang tawurannya bukan anak RW 1, anak RW 12. Nah, analisa ini hanya bisa dilakukan di level yang di atas, karena tugasnya polisi RW menggunakan matanya, telinganya, hidungnya untuk mengendus, mencatat. Ini ada masalah apa di sini? Ini kayak misalnya next kampung narkoba gitu. Yang dulu waktu zaman Pak Jenderal masih menjadi Kapolres Jakbar, beliau kan sukses nih menyelesaikan persoalan itu gitu kan. Nah, suksesnya kenapa? Karena dimulai dengan scanning dulu, petain dulu. Kayak kampung Ambon itu kan isinya kagak ada yang pakai narkoba, yang pakai narkoba orang luar. Nah, yang kayak gitu-gitu polisi RW yang mencatat. Siapa yang menyelesaikan dan menganalisa ini harus seperti apa? Karena kayak kejadian misalnya contoh di luar, di Inggris, saya sempat nyantri di sana. Jadi menarik, ada satu masa waktu itu di Manchester, graffiti. Wah, graffiti gitu kan. Nah, di sana pendekatannya adalah begitu ada graffiti, cek langsung. Jadi biar orang rasa capek gue, baru graffiti, cek lagi. Graffiti, cek lagi. Jadi pendekatan polisi di sana gitu. Set. Tapi, nah ini, itu kenapa polisi RW tugasnya scanning. Melihat, ternyata graffiti pada saat itu ternyata bukan graffiti sembarangan. Kalau diperhatikan betul, ini tadi membutuhkan sensitivitas. Ternyata graffiti itu adalah kode dari pedagang narkoba jaringan internasional, di mana di bawahnya bahkan ada kode-kode yang menunjukkan barang yang lagi dijual barang ini kontaknya kemana. Nah, itu tugasnya Sambang di level polisi RW. Merekam, mencatat, melihat, ini kayaknya ada yang aneh nih. Ini kayaknya nggak bener nih. Nah, itu yang dilakukan. Jadi level penyelesaiannya tentu saja di level atas. Untuk misalnya menghubungi Pemda misalnya, menghubungi apa tergantung persoalannya. Next. Nah, kalau Kampung Boncos kan Bapak Ibu mungkin yang lebih tahu, di sana agak beda karakter masyarakatnya. Kalau di Kampung Ambon kan dulu aja pada saat ada Belanda, Ambon itu kan memang diambil oleh Belanda, sengaja direkrut untuk membantu Belanda, sehingga kemudian tanda kutip ada catatan sejarah gelap bahwa dia dianggap bukan orang kita karena dulu bantu Belanda nih. Secara sosial agak tersingkirkan, lalu kemudian mereka bergabung di satu pemukiman yang kemudian ya tadi mereka berusaha bertahan hidup dan sebagainya. Kalau Kampung Boncos lain lagi kan, di sana isinya kos-kosan yang orang-orangnya emang bakalan apatis, karena kan cuma 1-2 tahun paling lama di situ, dia nggak akan peduli. Nah, tugasnya polisi RW, Sambang dan Scan tadi itu adalah mencatat, sehingga kemudian level di atas itu bisa melakukan analisa dan kemudian merekomendasikan pada stakeholder terkait apa yang harus dilakukan. Gitu. Jadi sensitivitas untuk menangkap hal-hal yang ada di lapangan itu menjadi tugasnya. Next. Nah, ini misalnya kalau ada SD yang dekat dengan tempat buang sampah, tugasnya polisi RW
penerjemahan kami adalah bukan kemudian polisi yang ngangkutin sampahnya, mindahin, enggak. Catet, karena apa gini? Bayangin kalau anak nggak nyaman ke sekolah karena sekolahnya sebelahan sama tempat buang sampah, dia jadinya ada di jalanan, jadinya jadi merokok-merokok, ngelem-ngelem, sampai jadi tawuran, karena repot polisi lagi. Nah itu tapi bukan tugasnya polisi RW. Polisi RW catet. Ini ada persoalan ini yang gue tahu, kayak tadi Pak Kapolda tadi pagi nanya, tahu nggak ada berapa ibu hamil? Kata Pak Kapolda sambil bercanda, jangan cuma janda yang kamu tahu, ibu hamilnya tahu nggak? Gitu kan? Nah itu harus detail tahu. Nah kemudian merajut ini apakah ini berpotensi jadi masalah dan sebagainya, ada tim analis lagi yang akan menganalisa itu, harusnya di level yang lebih tinggi. Next, nih kalau kayak Depok kan kayak gini nih. Ini bagian dari sesuatu yang harus dicatat oleh polisi RW. Wah ini ribet nih jalanan di sini emang penuh apa segala macam. Yang menyelesaikan polisi RW, ya enggak lah. Ini kan urusan Pemda nih kayak gini-gini. Jalan ini berbesar apa enggak? Pengaturannya seperti apa dan sebagainya. Next. Nah konsistensi yang paling penting adalah dari polisi RW ini sekarang udah ada aplikasi yang dipimpin oleh Posko, konsistennya untuk melaporkan, karena apapun itu yang paling penting istiqomahnya. Next, next, kita bisa skip. Oke, kita akan tayangkan video. Boleh mas, video mas? Video yang oke. Bapak Ibu silakan menonton dahulu. Ini ada video yang menarik. Ini ada seorang pengemis buta di pinggir jalan. Dia tulis, saya buta, tolong dong. Ya, pakai kertas gitu. Ya lumayan lah, ada yang ngasih. Lalu seorang perempuan lewat. Dia lihat. Nah, terus yang dia bantu bukan ngasih koin, tapi dia merubah kata-katanya, merubah tulisannya. Begitu dirubah tulisannya, jadi lebih banyak yang sedekah. Ya pentingnya kata-kata. Datang lagi cewek itu, ini orang buta. Oh ini cewek yang tadi nih. Kamu ngapain? Different words. Aku cuma tulis kok, sebenarnya sama, cuman caranya aja beda. Apa yang dia tulis? Yang dia tulis gini. Hari ini indah, tapi sayangnya saya nggak bisa ngelihat. Itu menyentuh hati orang, daripada bilang saya buta, tolong lu. Drama banget itu. Kalau memang beneran buta. Inilah kenapa kata-kata itu penting. Masih ada satu video lagi. Video terakhir. Udah, abis ini udah Pak, biar bisa bubar. Dari terakhir. Macet, mau pulang. Udah ya, udah pernah ya? Udah tahu ya? Oke, intinya adalah bisa stop mas. Kasihan, para bapak udah capek. Tuh, jadi intinya adalah para bapak sama ibu nggak apa-apa kalau kemudian jatuh, sakit dan sebagainya, dihina publik dan sebagainya. Tapi insya Allah seperti video ini, seperti ini kisah nyata soalnya kesabaran bapak ibu justru akan membuat masyarakat lebih mengenang dan mencintai bapak. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian kali ini. Semoga bisa jumpa lagi lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada semua Dewi, Dewi, dan rekan-rekan. Materi hari ini telah selesai pembekalan untuk rekan-rekan. Setelah ditutup nanti yang tempat penunjukannya atau sprint tidak sesuai dengan domisilinya, agar tinggal di tempat terlebih dahulu. Yang lain bisa kembali ke tempat. Akan didata dulu, akan didata tidak nanti. Rekan-rekan setelah nanti keluar sprint ya secara resmi, rekan-rekan diingatkan lagi sudah harus bisa kepada contoh rekan-rekan kita tadi yang sudah terpilih menjadi ketua RW. Rekan-rekan tidak bisa cuek lagi dengan lingkungan tempat tinggalnya dan tidak bisa lagi ele-elean melakukan pelanggaran menjadi penyakit masyarakat dan sebagainya di lingkungannya nanti. Demikian atas nama panitia kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.